Salah satu penjelasan dari Imam Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah, beliau menyampaikan nasihat yang sangat berharga. Beliau mengatakan, jika seseorang telah meninggal dunia sebelum mengembalikan hak-haknya yang diambilnya dari saudaranya secara zalim, maka pada hari itu, kelak di negeri akhirat, mereka semua akan mengepungnya. Ada yang memegang tangannya, ada yang memegang ubun-ubunnya, ada yang memegang dadanya, dan mereka kemudian mengatakan, kamu dahulu menjual barang kepadaku, tapi kamu tutupi aibnya. Kamu dulu berdusta kepadaku, kamu dulu melihatku miskin membutuhkan bantuan, namun engkau tidak pernah memberiku makan, padahal engkau orang yang kaya. Kamu dulu menganiayaku, kamu dulu menyakiti hatiku, dan seterusnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam penjelasan beliau. Nanti di akhirat setiap orang akan menemukan balasan atas apa yang pernah dia lakukan kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada suaminya. Maka hari itu betul-betul, kata beliau, sungguh malang mereka yang membawa amal kebaikan, namun amal itu habis, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Sampai beliau kemudian mengatakan, sampai ada yang mengatakan bahwa sekiranya ada seseorang mempunyai pahala sebanyak 70 nabi, kata beliau, tapi dia mempunyai kesalahan kepada seterunya sebanyak setengah danik atau 1/6 dirham, maka dia tidak bisa masuk surga sebelum seterunya itu meridhoinya. Demikian pula Imam Qurtubi mengutip dari Al-Qushairi, beliau mengatakan, ada seseorang nanti karena 1/6 dirham seseorang itu diambil pahalanya sebanyak 700 kali sholat yang telah diterima, lalu pahalanya itu diberikan kepada seterunya. Beliau kemudian mengatakan, barangkali kamu mau menghitung dirimu, berapa puasa yang telah engkau lakukan di siang hari, berapa sholat malam yang telah engkau lakukan, namun bandingkanlah dengan menggunjing yang telah engkau lakukan. Niscaya akan tampak bahwa dosa menggunjing itu tidak sebanding dengan semua kebaikan yang telah dilakukan. Mengapa? Karena setiap orang nanti yang telah dizalimi, mereka datang kepada kita dan meminta tebusan-tebusannya. Sahabat sekalian, maka inilah alasan terberat, alasan terpenting mengapa kita harus belajar untuk segera menghentikan semua perselisihan kita dengan ayah, perselisihan kita dengan ibu, apapun kondisinya, apapun keburukan mereka. Bisa jadi mereka punya keburukan yang besar, bisa jadi mereka punya akhlak yang tidak baik, bisa jadi mereka punya sifat yang tidak baik. Namun tahukah kita bahwa ketika kita melakukan kezaliman kepada mereka, yang akhirnya mereka tidak ridha, maka pada hari itu nanti kita pun akan mengalami nasib seperti yang disebutkan oleh Imam Qurtubi. Masing-masing di antara kita dengan orang tua akan saling menghujat dan saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita banggakan atas semua amal-amal kita, jika ternyata amal yang bertumpuk itu bisa hangus musnah diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi? Lantas bagaimana jika seorang anak menzalimi orang tuanya, jika orang tua menzalimi anaknya? Jika di masa lalu kita tidak menemukan alasan untuk menghentikan konflik, maka mungkin inilah alasan terpenting bagi kita. Maka dalam konflik sebenarnya bukan bagaimana cara menemukan jalan keluar atas konflik itu, atas perselisihan yang sedang diperbincangkan. Bukan itu yang menjadi hal terpenting, tapi hal terpenting adalah
Siapakah yang mau memulai untuk menghentikan perselisihan itu? Walaupun bisa jadi perselisihan itu belum ada jalan keluarnya, tetapi keinginannya untuk menghentikan perselisihan, menghalalkan semua perasaan benci dan sakit hati, itulah jalan paling berkah untuk kehidupan kita. Sahabat sekalian, mari kita berkaca dari nasihat Imam Qurtubi ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk melangkah lebih baik setelah ini. Letakkanlah ego kita, mulailah untuk menghentikan semua perselisihan meskipun belum ada jalan keluarnya. Dengan satu catatan, dengan satu niatan bahwa kita ingin menghentikan perselisihan di hadapan Allah nanti di padang mahsyar.